Udah. Cepetan. Sik. Tunggu sekalian. Mana? Waalaikumsalam. Oke, udah. Ya wes, kamu depan. Biar kelihatan. Bu Henida. Gak ada tisu ah. Oke, udah. Gak apa-apa. Gak usah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini kelas 10-6? Baik, sehat ya? Masih semangat nggak? Masih atau enggak? Harus semangat ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mohon ketua kelas untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya saya presensi dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Adi kenapa? Sakit. Terus Rafael? Rafael sakit. Terus? Jordi Alpa. Oke. Kegiatan hari ini kita bahas mengenai strategi belajar efektif. Siapa yang bisa bantu saya buat bacain judul di atas? Ardi, coba baca. Studino. Yang benar gimana? Study now. Study now. Be proud later. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya apa? Belajar sekarang, berbanggalah nanti. Benar. Belajar sekarang, berbanggalah nanti. Nah, nanti kita membahas tentang strategi belajar efektif. Kenapa kok saya angkat topik ini? Karena ternyata kelas 10-6 ini masih belum bisa belajar secara rutin. Jadi dari 36 siswa masih ada sekitar 30-an sekian ya. Ternyata masih belum bisa belajar secara rutin. Gitu. Nah, tujuannya supaya kalian tuh bisa tahu gaya belajar kalian tuh yang cocok seperti apa. Masih ingat nggak gaya belajar itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama visual, auditory, terus kinestetik. Oke, masih ingat ya berarti? Masih ingat? Oke. Terus yang kedua, kalian juga nanti akan tahu kenapa sih kalian itu sulit buat belajar, penyebab dan dampaknya. Lalu yang terakhir, nanti kalian secara berkelompok merencanakan strategi belajar efektif dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sebelumnya nanti agenda kita hari ini nanti ada pemaparan materi sedikit ya tentang strategi belajar efektif. Lalu nanti kalian diskusi berkelompok. Nah, nanti ada games di situ. Nah, gamesnya nanti dijelaskan nanti saat setelah diskusi, gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke, sekarang kita ice breaking dulu. Siapa yang mau bantu saya jadi relawan di depan? Satu anak aja. Siapa? Cewek boleh, cowok boleh. Jaki, maju. Maju.
Jadi nama ice breakingnya itu 1, 2, 3 tepuk. Kamu 1, 2, 3 tepuk. Apa namanya? Nah, nanti cara mainnya, Jaki kamu gini tanganmu. Hadap saya. Nah, nanti kalau misalnya saya kasih instruksi 1, tangan kalian di sini ya. Nanti kalau 2, tangan kalian agak, kamu kok ndredeg sih? Oh enggak. Nah, nanti tangan kalian agak deketin ya. Lalu yang ketiga nanti ditepuk. Nah, tim penepuk dan tim ditepuk, kalian harus yang tim ditepuk itu harus menghindar. Bisa dipahami nggak? Coba dulu ya, berpasangan. Berdiri. Kamu sama siapa? Kamu nggak usah. Yang baris kiri kalian yang jadi tim penepuk dulu ya. Tim penepuk itu yang, nah gitu. Sebelah sini. Sebelah kiri yang jadi tim penepuk. Sini, sebelah sini. Ya, gini. Ya kamu yang bagian, ya ini yang menghindar. Loh, Jaki mana? Jaki nggak apa-apa ya? Oke, dengerin ya. Oke, siap? Kita coba dulu ya. Udah? Oke, coba ya. 1. Bisa 1. 2. 3. Sekarang gantian. Satunya yang sebelah sini. Ya. Siap ya? Oke. Fokus. 1, 2, 3. Mau lagi nggak? Sekali lagi nggak? Mau lagi nggak? Sekali lagi ya, sekali toh. Sekali lagi ya, yang jalur ini yang jadi penepuk. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah? Oke. Sekarang sebelumnya saya mau tanya dulu. Di sini kelas 10-6 lebih milih bermain apa belajar? Yang biasanya di sini masih belajar setiap hari siapa? Yang siapa? Lah tadi katanya bermain. Belajarnya kapan? Balance. Kalau Rizal belajarnya setiap jam berapa? Kalau malam? Kemalaman. Jam berapa? Habis Isya. Oke, habis Isya.
Menurut Rizal, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar, Zal? Supaya memahami materi. Terus? Apalagi? Sudah cukup. Oke, kata Rizal, kita harus belajar supaya memahami materi. Kalau menurut Kezia, kenapa kita harus belajar? Biar menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Terus? Udah? Ya, sudah. Sudah. Ya. Kata Kezia, menambah pengetahuan. Memahami materi sama menambah pengetahuan sama ya? Sama ya? Ya, berarti jawabannya sama kayak Rizal. Oke. Nah, sebelum itu, sudah siap kan semua mendengarkan saya? Udah. Kok loyo? Siap nggak? Siap. Oke, siap ya. Jadi tadi sudah benar. Kalian masih ingat ternyata gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Nah, untuk visual ini, tipe orang yang punya gaya belajar visual biasanya belajar dengan melihat gambar, diagram, grafik, warna-warni, atau video. Jadi kalau tipe gaya belajar visual ini mereka lebih suka langsung baca PPT kayak gini, atau mereka lebih suka belajar langsung dari buku, video, pokok sesuatu hal yang bisa dilihat. Siapa yang tipe gaya belajarnya visual? Yang merasa tipe gaya belajar visual? Siap. Kok cuma 1? Cuma 1 ya? Ya. Oke, biasanya kalau tipe gaya belajar visual ini lebih suka belajar di tempat yang tenang, tanpa ada gangguan atau musik gitu. Siapa yang biasanya belajar harus suasana tenang? 1, 2, 3, 4. Jangan saya. Banyak ya, lumayan ya, 6 ya. 6 orang ya, oke. Lanjut, selanjutnya ada auditori. Nah, ini belajar dengan mendengar penjelasan, rekaman suara, atau diskusi. Nah, jadi untuk gaya belajar auditori ini biasanya bisa belajar dengan menggunakan musik atau cuman bisa mendengarkan guru menjelasin aja dia sudah paham pelajarannya. Jadi kalau misalnya ada teman kalian kayak delosor gitu ya, tidur, itu jangan kalian kira dia tidur aja. Mungkin bisa jadi dia itu bisa memahami materi dengan mendengar saja gitu. Siapa yang gaya belajarnya auditori? 2. Kamu kok lagi? Ya wes, 1, 2. Jadi gak di? 3, 4, 5, 6. Oh ya, 7, 8. Maaf tidak terlihat. Oke, 8 orang ya. Berarti yang lainnya ini kayaknya kinestetik ya. Belajarnya dengan praktik langsung, eksperimen, atau gerakan fisik. Jadi untuk kinestetik ini kalian nggak bisa hanya diem aja mendengarkan guru jelasin di depan. Jadi kalian tuh harus ada kayak gerakan gitu. Terutama kalau pelajaran olahraga itu pasti gaya belajar ini sangat suka. Atau eksperimen kayak biologi, kimia, di lab-lab gitu mereka suka. Siapa yang merasa gaya belajarnya ini? Banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih kalian tuh sulit kalau mau belajar? Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini dari dalam kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi capek, lagi sakit gitu ya, pasti nggak mood belajar kan? Nah, jadi ada faktor dari dalam diri kalian. Lalu yang kedua itu dari luar. Biasanya itu bisa dari temen juga. Kalau misalnya temen ngajak ngopi, ya atau gas? Ya apa gas? Gas. Jadi kalian kalau misalnya diajak ngopi, milih ngopi daripada belajar. Meskipun besoknya ulangan, tetap ngopi. Hebat. Oke.
Oke lanjut, dampaknya adalah kalian tuh jadi sulit memahami pelajaran. Kalau mulai sulit memahami pelajaran, kalian tuh jadinya nyontek tugas temen. Siapa yang di sini biasanya nyontek tugas temennya? Kamu Justin? Ya Pak ya? Enggak. Di sini berarti nggak ada yang nyontek tugas temennya ya? Beneran? Serius? Wes, oke. Terus dampaknya kalian jadi belajar dengan sistem kebut semalam. Lalu yang keempat, nilainya jadi turun atau kurang memuaskan. Lanjut, ini beberapa ada strategi dalam mengatasi kesulitan belajar ya, biar kalian tuh bisa belajar secara rutin. Yang pertama, kalian tuh harus punya niat atau mood belajar. Kalau misalnya nggak punya niat atau mood, bakal belajar nggak? Nggak. Ya, yang pertama kalian harus punya niat atau mood belajar. Lalu yang kedua, kalian tuh harus tahu tujuan kalian belajar apa. Tadi kata Kezia, tujuan belajar apa? Biar menambah pengetahuan ya. Ya, jadi kalian tuh harus tahu tujuan kalian. Misal, supaya bisa memahami matematika atau biologi dan lainnya. Terus yang ketiga ini penting juga, kalian harus mengenali gaya belajar kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa mengenali gaya belajar kalian, nah itu bisa dimaksimalin supaya belajar kalian tuh lebih nyaman dan enak gitu ya. Lalu yang keempat adalah ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ini maksudnya kalau misalnya kalian bisa belajar di suasana tenang, ya belajarlah di suasana yang tenang. Kalau misalnya kalian bisa belajar pakai musik misal, ya nggak apa-apa pakai musik gitu. Lalu yang kelima adalah catatlah keberhasilan belajar yang telah kamu capai sebagai alat pemacu keberhasilan selanjutnya. Sebelumnya udah ada nggak ya yang udah nerapin ini? Jadi misal ya, kalian ulangan matematika atau fisika wes dapat 100, terus kalian tulis di meja belajar kalian. Itu biar kalian lebih semangat. Udah ada yang nerapin belum? Belum ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Lalu selanjutnya ada belajar secara berkelompok atau melakukan diskusi, dan terakhir membuat rangkuman atau mind mapping. Di sini juga ada yang biasanya bikin rangkuman gitu nggak? Kalau belajar bikin rangkuman, nulis-nulis gitu. Ya, siapa? Aku. Kamu? Kamu nggak, Daniel? Oke. Nah, sekarang silakan berkelompok 4 orang ya. Kelompoknya anu aja ya, depan belakang aja ya. Ini kelompok 1. Kenapa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 bertiga nggak apa-apa ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oh, biasa 3, 4. 3 ya? Kelompoknya bertiga. Lalu 5, 6, 7, 8. Yang 2 enggak, ya yang 2 gabung aja di situ. Di kelompok 3. Sekarang ya pindah tempat duduk. Ayo, aku tungguin, tak tungguin. Itu loh sebelahnya apa? Zaki. Ya, pindah dulu. Ingat-ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah dulu di Jaki. Nah, tugasnya adalah kalian tulis di selembar kertas tentang rencana strategi belajar efektif kalian sendiri. Tadi kan sudah saya contohin strateginya, misal punya niat atau kalian punya strategi yang lain, misal belajar di jam 3 pagi mungkin, itu bisa. Jadi secara berkelompok kalian tulis rencana belajar rutin kalian sebanyak-banyaknya.
Karena nanti ada games buat nentuin siapa pemenangnya gitu. Ya, satu kelompok satu kertas aja. Kalau bisa rencananya sebanyak-banyaknya. Pindah. Kenapa? Ada kok kursinya? Satu lagi kursinya. Pindah dulu, pindah dulu. Oke, siapin dulu selembar kertasnya. Udah belum? Ayo, Nak. Iya, sini aja. Pakai ini. Udah, selembar kertas. Kertasnya mana? Udah? Kertas. Gak usah, kelompok berapa tadi kalian? 7. Ya, boleh. Kenapa? Gak usah nama kelompoknya aja tadi berapa? 1, 2. Kelompok 2, tulis kelompok 2 gitu. Oh, gak wes, kasih nama anggota kelompoknya. Maaf. Jadi kelompok berapa sama nama anggota kelompoknya siapa aja. Sama absen. Oke. Semuanya udah nulis nama belum? Soalnya nanti diakhirinya bareng-bareng. Belum? Kalau udah bilang ya. Udah ya? Senyum toh. Aja cemberut kayak orang susah loh. Sudah? Sudah ya? Sudah? Udah sama nama ya wes ya. Ya, dikasih absen. Oke, udah ya, saya kasih waktu 5 menit buat nulis rencana kalian sebanyak-banyaknya. Mau istirahat gak? Gimana saya satu-satu? Maksudnya rencana belajar rutin kalian. Kayak ya, kalian tuh mau belajarnya tuh kayak gimana biar kalian bisa belajar rutin. Bisa dipahami ya? Oke. Siapa yang tanya tadi? Kenapa? Kenapa? Nulis rencana belajar rutin kalian. Misalnya belajar di tempat yang tenang. Kalian tuh pengennya belajar itu kayak gimana? Belajar matematika dulu atau apa dulu? Kenapa? Ya, belum. Satu kerjaan buat satu kelompok. Tapi kan semuanya bisa ikut nimbrung kan, nambah-nambahi kan. Apa, Nak? Tanya apa? Peden. Wes gak ya? Ya wes. Tulis rencana.
Belajar kalian. 3, 2, 1. Boleh kalau misalnya nggak tahu browsing. Buka HP boleh. Ya. Apa, Nak? Kenapa? Belajar sambil praktek. Praktek boleh? Boleh, terserah. Rencana belajarmu pokoknya. Di sini ini. Belajar di tempat belajar di tempat. Ada yang punya sepeda lagi nggak? Di sana nggak ada tuh. Oh, di sana. Loh, ini punyaanku. Pinjam satu aja. Kasih. Satu menit lagi. Udah. Cluenya sebanyak-banyaknya loh ya. Sebanyak-banyaknya. Kalau punya dapat Mini reward. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting banyak. Yang penting jelas, padat. Jelas, padat. Singkat, jelas, padat. Gak usah panjang-panjang. 24, 25. Apa sih?
4, 3, 2, 1. Oke, tangan di atas. Oke, silakan perwakilan satu kelompok maju. Satu orang kelompok maju ke depan sini. Kamu kelompok berapa? 3, di depannya 3. Loh, di sini. Jangan naik dulu. Kamu kelompok berapa? 6. Depannya 6. Aku 8. Oke, 8. Nih, 1, 2. Kenapa? Menghapus. Oh iya, hapus. Udah semua ya? Kamu? Saya 1, kamu 2. Yang 3 mana? 3. Kamu berapa, Mario? 4. Oh, 5. Kamu 5 ya? 5. 6 mana 6? 7. 8. Oke, mepet dulu di panggung. Mepet. Jangan naik. Jangan naik. Bawahnya panggung pas. Gini loh, mepet gini loh. Mepet, Justin mepet. Bisa udah mepet, semuanya udah mepet. Oke, sebentar. Saya kasih waktu 1 menit, silakan tulis rencana belajar kalian sebanyak-banyaknya. Yang tulisannya jelas, paling banyak, itu yang menang. Ya, bisa dipahami ya? Lagi. Apa ganti orang? Cepet wes udah ya. Gorenganku suwi loh. Cepet terjadi. Wes ya, sudah ya, ayo dimulai. Dono. Wes. Dono. Seta. Cepetan. Wes ganti. Apa? Wes ya. 3, 2, 1. Sepeda lo. Nah. Hah? Bukan. Nali. Mundur. Mario dapat 1, tulis 1 lagi. Kamu kan tadi sepedanya nggak bisa. Tulis 1 poin lagi. Stop, mundur. Evelyn, stop. Silakan kembalikan spidolnya sini. Dah, nih. Tutupin ini ya. Dah, silakan kembali ke tempat duduk. Udah? Oke. Oke, kita hitung ya dari kelompok 1. Tulisannya jelas ya? Jelas. Ini nggak jadi ya. Berarti dapat 1, 2, 3, 4. Terus ini juga nggak jadi ya. Jelas? Kelompok 2 dapat 3 poin. Kelompok 3 dapat 3 juga. Kelompok 4 juga dapat 3. Jelas ya? Kelompok 5 ini apa ini? Belajar sambil praktek. Oke, wes 3.
Dapat 3 ya. Kelompok 6. Dapat 5 juga. Terus yang ke dapat 6. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 7 ini. Oh iya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Loh. Oh, 7. Berarti yang menang kelompok 8. Oke. Ini mini reward. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Siapa yang bisa nyimpulin? Ayo, ayo. Ayo kita istirahat. Siapa kamu, Laili? Apa kesimpulan yang bisa kamu dapat hari ini? Mengetahui gaya belajar kita. Kalau Laili gaya belajarnya apa? Kinestetik. Oke. Ya, hari ini kita ngapain aja tadi? Main game, terus ice breaking, terus belajar tentang gaya belajar dan rencana strategi belajar kalian. Nah, rencana yang kalian tulis ini semoga kalian lakukan ya. Bisa nggak? Oke. Silakan isi refleksi dan evaluasi ini dulu. Di-scan. Bentar tok, 3 pertanyaan, 9 pilihan aja. Yuk, ayo, ayo. Bentar aja. Semuanya udah scan ya? Yang benar, Di, udah. Ya udah belum? Anggrek udah belum? Yang belakang udah belum? Sudah? Oh, masih ngisi? Ya udah, sambil ngisi saya jelasin lagi. Ini saya buatkan jadwal belajarku namanya. Nah, di sini itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, silakan isi mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Misal di hari Senin kalian mau belajarnya matematika tok, ya wes tulis matematika. Terus Selasanya misal mau belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, tulis bahasa Inggris, bahasa Jawa. Pokoknya terserah kalian, yang penting isi mata pelajarannya. Oke, bisa dipahami ya? Sambil ini saya bagianin dulu. Ya, istirahat. Tunggu ya, bentar-bentar. Bagiin ke belakang, saya ambil lagi. Ya. Oke, nanti kalau misalnya udah selesai ngerjain jadwal belajarku tadi, nanti difoto. Nanti ketua kelas saya kirimin link G Drive gitu ya. Nanti kalian foto aja di meja belajar kalian atau di kelas gini, nggak apa-apa. Nanti tulis nama filenya, nama lengkap kalian ya. Bisa dipahami nggak? Oke. Ya. Ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kalian sudah aktif ya, tadi main game. Nanti kita ketemu di topik yang berbeda di minggu depan. Oke,
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ya.